Kepala Raihan masih berdenyut nyeri memikirkan bagaimana ia dapat uang untuk membayar angsuran rumah yang selama ini mereka tinggali. Ancaman Badrus terdengar tidak main-main. Wajar jika laki-laki itu marah karena selama ini memang dia dan ibunya belum sanggup membayar tunggakan angsuran yang sudah masuk bulan ketiga. Saat sedang memijit kepalanya, tiba-tiba Bella pulang ke rumah seraya menenteng banyak sekali belanjaan. "Baru pulang kamu, Bel?" tanya Munaroh seraya menatap putrinya yang baru saja masuk. Munaroh agak heran melihat Bella yang pergi sangat lama. Bella hanya tersenyum kemudian duduk di samping Munaroh. "Senyum-senyum kenapa, Be?" Kini giliran Raihan yang terheran. Bella kembali tersenyum senang lalu menyerahkan sebuah tote bag untuk ibunya. "Ini untuk ibu, sudah lama Bella nggak belikan sesuatu untuk ibu." Raut wajah Munaroh seketika berbinar, ia segera membuka tote bag itu. "Wah, bagus sekali bajunya. Ini merek terkenal loh, ibu tahu ini harganya mahal." "Makasih, Bella." "Iya, Bu, sama-sama. Ibu suka, kan? Sengaja aku pilihkan warna biru kesukaan ibu." "Iya pasti suka, wong gratis, hehe." Tapi ngomong-ngomong dari mana kamu dapat uang untuk beli semua belanjaan ini? Itu kamu juga belanja banyak banget." Munaroh mengamati tentengan Bella, banyak tote bag yang diletakkan begitu saja di meja, beberapa di antaranya dari sebuah brand ternama yang Munaroh tahu. Bella kembali tersenyum lagi. "Dari pacar Bella, Bu, akhirnya aku bisa dapetin pacar idaman. Dimas Malewat," ungkap Bella dengan begitu riang. Mata indah Bella mengerling mengingat perjalanan di mall yang baru saja ia lakukan dengan pacarnya. Ia sangat senang karena pacarnya ini sangat royal dan memberikan semua yang ia mau. Raihan mengernyit mendengar jawaban adiknya. "Sejak kapan kamu punya pacar? Kenapa nggak pernah dikenalkan sama abang dan ibu?" ucap Raihan penuh selidik. Bella tersenyum tipis lalu menjawab dengan penuh keyakinan. "Kami baru hubungan 2 minggu ini, Bang. Tapi, dia sangat sayang dan royal banget sama aku. Apapun yang aku minta langsung dituruti, loh." Bella bangga kini memiliki seseorang yang bisa menjadi sandaran kebutuhannya. Di usianya yang baru mekar-mekarnya, ia punya banyak wishlist yang tentu saja hanya bisa dipenuhi oleh lelaki berduit. Wajah Munaroh seketika berbinar, ia seperti mendapat udara segar lagi setelah harapannya sempat redup saat Raihan sudah tak memiliki apapun lagi. "Nah, bagus. Pinter sekali kamu, Bel." Puji Munaroh membuat Bella kembali tersenyum bangga. "Iya dong, Bu, Bella gitu," ungkap Bella jumawa. "Kamu mau dong bantuin ibu, Bel?" kata Munaroh membuat Bella menautkan alisnya. "Bantu apa, Bu?" tanyanya penasaran. "Barusan ada Pak Badrus datang, Bel. Dia nagih angsuran rumah ini. Kita nggak punya waktu, besok uang angsuran bulan ini sama tunggakannya harus dibayar, kalau nggak kita bayar, urusannya bakal panjang." "Ih, ibu ngeri aja ngebayangin kita bakal dipermalukan, nanti kalau sampai ada yang merekam dan jadi viral, ibu bakal malu." Munaroh berkata seraya bergidik ngeri. Seorang queen, Munaya kali bakalan dipermalukan hanya karena gak bayar angsuran? Malu dia mah. Bella berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Ya sudah, coba aku bilang dulu sama Mas Chandra, Bu, siapa tahu dia bisa membantu kita." "Memangnya kamu yakin dia bisa membantu situasi kita saat ini?" tanya Raihan seolah tak yakin karena jumlahnya tak sedikit. Ia hampir putus asa karena sudah menghubungi kawannya satu persatu tapi mereka tak ada yang bisa membantu. Entah karena mereka tahu sekarang Raihan yang tak punya apa-apa atau memang mereka sedang tak ada uang. "Ya, aku belum tahu, seharusnya sih dia bisa membantu, makanya coba nanti aku tanya." "Emangnya berapa sih, Bang?" 20 juta. Jawab Raihan membuat mata Bella membelalak. "Buset, banyak sekali, bisa gak ya?" batin Bella. Namun karena tak mau kakak dan ibunya semakin tambah beban pikiran, Bella pun akhirnya menyahut lagi. "Ah, kecil itu mah bagi Mas Chandra. Dia ini kan pengusaha kaya, Bang. Ya kah? Bagus kalau gitu," ujar Raihan. Ia pun lega karena setidaknya ia sekarang memiliki sebuah harapan untuk menghadapi satu masalah ini. Pikiran Raihan benar-benar buntu. Ia tak punya apa-apa, termasuk sekedar ide untuk memecahkan masalahnya. Pikirannya masih terlalu ruwet dan rata-rata dipenuhi oleh Tasha. Ya, wanita itu masih terus membuat hati Raihan gelisah. Terutama terkait hubungannya dengan Iqbal. Malam harinya, Bella berdandan rapi. Ia mengenakan dress seksi dengan belahan dada rendah. Tubuh Bella memang proporsional, kulit putihnya mewarisi kulit almarhum ayahnya. Dengan mata sipitnya, Bella memang terlihat cantik, seksi, dan imut. Penampilannya ini memang sering mengundang laki-laki untuk mencoba mengenalnya lebih jauh. Namun, selama ini Bella terlalu pemilih. Ia hanya mau berpacaran dengan lelaki yang good reckoning sekaligus good looking. Sekarang,
Bella lebih menyukai pria dewasa yang sudah matang baik dari segi finansial maupun pikirannya. Ia tampak sudah bosan dengan kuliah. Ia berangkat hanya untuk hokia-hokia tanpa mau memikirkan hal lainnya. Saat bertemu Dimas, ia pikir bisa menjadi pasangan yang klop karena Dimas merupakan sosok lelaki yang tampan dan tampak matang. Akan tetapi, ternyata kenyataan tak sesuai harapan Bella. Sekarang ia bisa mewujudkan wishlist-nya menjadi nyata atas tunjangan dari sosok kekasihnya, Chandra. Lelaki dewasa yang sudah memiliki pekerjaan mapan, dengan bisnis sampingan yang juga menghasilkan. Bagi Bella dia adalah lelaki idaman. Gagah, tampan, banyak uang pula. Meskipun usia mereka terpaut jauh, tapi Bella tak mempermasalahkannya. Yang penting bisa membahagiakan Bella. Bella mengenalnya melalui media sosial. Lelaki itu selalu mengomentari foto yang diunggah Bella di akun pribadinya. Lama-lama Chandra mengiriminya DM. Dari sanalah akhirnya mereka dekat, kemudian janjian untuk bertemu. Sayang, kita jadikan nanti malam ketemuan. Bella kembali memastikan pertemuannya dengan Chandra melalui sambungan telepon tadi siang. Iya, dong, pasti jadi. Mas udah siapkan waktu khusus buat kamu, kok. Hari ini emang kerjaan lumayan padat, tapi jam 7 Mas pasti jemput kamu, Bel. Bella mengayunkan tangannya sambil berkata yes di dalam hati. Tak heran kalau malam ini ia berdandan habis-habisan supaya tak mengecewakan kekasihnya dalam pertemuan mereka nanti. Kalau aku keluar dengan baju begini pasti Bang Raihan bakal banyak tanya. Gadis itu tak kehilangan akal, ia memakai blazer panjang yang menutupi gaun seksinya. Setengah berjingkat ia keluar dari rumah, tapi saat baru memutar knop pintu, terdengar suara Raihan yang berdehem. Mau kemana sembunyi-sembunyi gitu? Kau tegur Raihan membuat langkah Bella terhenti. Aku ada acara sama Nesha, Kak. Katanya mau ada kerjaan jadi SPG, jadi malam ini kita mau briefing. Lumayan kan bisa buat nambah-nambah pemasukan kita. Bella memang sudah merencanakan semuanya. Siang tadi ia sudah bicara pada Chandra di telepon bahwa ia membutuhkan uang 20 juta. Bukan jumlah sedikit, tapi ia tahu Chandra pasti akan memberikan. 20 juta buat bayar angsuran rumah? Tanya Chandra sedikit kaget. Iya, Mas, maaf ya, kalau jadi merepotkan. Bella sengaja menurunkan nada suaranya berubah jadi memelas. Ia ingin memantik simpati Chandra. Kalaupun tak berhasil cukuplah membuat laki-laki itu merasa kasihan padanya. Bisnis abangku bangkrut, ibu juga sudah mulai sakit-sakitan, jadi aku sekarang tulang punggung keluarga. Tapi kalau Mas Chandra keberatan, aku bisa maklum, kok. Lagi, Bella berkata dengan suara memelas. Oh nggak masalah, ya udah kalau gitu kita ketemu saja malam ini, kamu temani Mas makan, ya? Sibuk banget sampai nggak sempat makan, tadi. Itu obrolan mereka di telepon tadi siang, jadi malam ini Bella sudah mempersiapkan diri dengan paripurna untuk menemani Chandra. Raihan pun tak lagi banyak tanya. Ia bersyukur pada akhirnya sang adik memiliki pemikiran dewasa untuk bekerja. Tak seperti dahulu yang hanya hobi minta uang untuk memenuhi gayanya. Sebuah mobil mewah berhenti di depan Bella, usai gadis itu Sherlock posisinya sekarang. Ia menunggu di depan minimarket dengan tempat parkir yang cukup luas. Ayo masuk! Bella segera masuk ke mobil dan mobil pun melaju menuju sebuah hotel. Loh, katanya kita mau makan, Mas? Tanyanya sedikit bingung. Ya, Mas malas kalau makan di restoran dan harus menunggu lama. Kalau di resto hotel biasanya sepi, dan masakannya pun tak kalah enak. Oh gitu. Bella mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka masuk ke lobi dan langsung menuju ke resto yang ada di lantai 5. Kamu cantik banget malam ini, sayang. Chandra menyentuh punggung tangan Bella dan mengecupnya dengan lembut. Tentu perlakuan manis ini membuat Bella tersipu malu sekaligus senang. Kamu gak usah khawatir masalah uang, sayang. Selama ada Mas, kamu aman. Ucapan Chandra ini terdengar seperti oase di padang pasir. Angin surga sedang berembus kencang di telinga Bella. Di dalam benaknya kini tak lagi dipenuhi kekhawatiran tentang uang angsuran rumah, bahkan mungkin untuk kehidupan keluarganya di hari-hari mendatang. Wajah gadis itu langsung secerah matahari bersinar. Makasih banyak, Mas. Aku beruntung banget bisa kenal kamu. Bella mengelus pelan tangan Chandra, membuat laki-laki itu gelisah. Kamu mau kan kita menginap malam ini? Bisik Chandra membuat Bella sedikit tertegun. Menginap? Tanyanya memastikan. Kamu butuh aku juga butuh kamu, sayang. Ayolah, aku tahu kamu pasti gak akan nolak aku kan? Rayu Chandra lagi. Bella tentu paham maksud Chandra, Bella berpikir sejenak, ia pun akhirnya tak keberatan. Semuanya ia lakukan demi uang. Usai menikmati makan malam yang nikmat mereka segera menuju ke kamar. Ini memang pertama kalinya Bella berada dalam satu kamar dengan seorang laki-laki. Sedikit gugup, tetapi Bella juga tak terlalu cupu.
Ia sering pacaran, tetapi tak pernah sampai ke tahap ini. Paling hanya sekedar grepe-grepe tak berujung. Ayo, sayang, sini. Kenapa masih berdiri di situ? Chandra menepuk kasur mengajak Bella duduk di sampingnya. Boleh nggak mas aku ke kamar mandi dulu? Ucap Bella. Oh, tentu sayang. Chandra mempersiapkan diri dengan membuka kemejanya. Sementara di kamar mandi, Bella menelpon Raihan. Bang, aku masih ada briefing sama Nesha juga. Kayaknya bakal pulang malam. Kebetulan Nesha sendirian di rumah, jadi aku diminta menemani. Jadi kamu nggak pulang? Tanya Raihan memastikan dari ujung telepon. Iya, daripada sampai rumah kemalaman, nanti ada tetangga yang lihat, malah jadi gosip yang enggak. Kasihan ibu. Raihan setuju dengan ucapan adiknya. Jangan ngeluyur lagi. Setelah briefing langsung pulang ke rumah Nesha, ya? Iya, lagian aku juga udah capek, mana briefingnya nggak kelar-kelar. Ya udah aku tutup dulu. Aku ini telepon sembunyi-sembunyi, soalnya lagi bahas kerjaan serius. Ya udah nanti abang bilang sama ibu, jaga diri ya. Bella menutup telepon setelah mengiyakan pesan kakaknya. Sepertinya tidak masalah jika aku membiarkan Mas Chandra mengambil apapun yang ia mau. Toh, dia juga pasti nanti bakal memenuhi segala keinginanku. Gumam Bella sembari menatap dirinya dari cermin. Kamu cantik, Bella. Dengan kecantikanmu ini, kamu bisa menghidupi keluargamu. Seperti mencoba menguatkan diri, gadis itu melakukan sedikit touch-up make-up-nya, lalu usai memastikan penampilannya cukup membuat Chandra terkesima, ia pun keluar dari kamar mandi. Maaf ya, Mas, agak lama, soalnya aku harus kasih tahu ibu kalau malam ini nggak pulang. Wah, good girl. Sini duduk di pangkuan, Mas. Dengan patuh Bella melakukan apa yang Chandra minta. Awalnya memang ia merasa sedikit canggung, tetapi Chandra lelaki berpengalaman yang menuntunnya memasuki dunia baru. Dunia perempuan dewasa penuh hasrat yang harus dituntaskan. Malam itu Bella dengan sadar menyerahkan kesuciannya pada lelaki yang menjanjikannya materi. Meskipun baru pertama kali melakukannya, tetapi Bella udah sering menonton film-film dewasa, dan naluri juga menuntunnya. Ia tak lagi peduli soal kehormatan. Baginya yang terpenting saat ini hanyalah uang, dan uang. Kamu luar biasa, sayang. Mas benar-benar puas. Bisik Chandra saat keduanya terkulai lemas, usai percintaan kesekian kali. Napas memburu Chandra berembus di telinga Bella, begitupun dengan Bella. Kamu senang, sayang? Bella memiringkan tubuhnya, lalu membelai perlahan wajah Chandra. Of course, baby. Kamu luar biasa, mulai sekarang Mas akan memberikan semua yang kamu mau. Chandra mendaratkan kecupan hangat di kening kekasihnya sebelum terbang ke alam mimpi. Bella yang masih belum bisa memejamkan mata, kembali merenungi apa yang baru saja terjadi. Sekarang ia gadis bukan perawan, tapi bukankah itu hal biasa? Bella sudah tak bisa membedakan mana benar mana salah. Pergaulannya dengan teman-temannya juga memengaruhi pola pikirnya. Ia sering mendengar bahwa wanita yang mampu melayani kekasihnya sampai puas, maka hidupnya akan terjamin. Bella sering mendengar ini dari teman-temannya yang menjadi seorang ani-ani atau simpanan gadun. Ah, ini hanya tentang selaput darah. Kenapa harus dibuat resah? Ujarnya dalam hati mencoba membenarkan tindakannya malam itu. Karena tak kunjung mengantuk, ia membuka kulkas mini dan mengambil minuman dingin lalu menenggaknya hingga habis. Dari balkon kamar di lantai 20, ia memandang riuhnya suasana kota yang tak pernah istirahat dari kesibukan. Perlahan ia menghela napas panjang, pengalaman pertamanya melayani laki-laki dan menginap di hotel bintang 5. Ia sengaja berlama-lama menikmati pekatnya malam dari sana. Pagi harinya Bella pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri. Satu misinya berhasil sempurna. Ia tak hanya membawa uang 20 juta untuk membayar sewa rumah, tapi ia juga berhasil membawa pulang black card milik Chandra. Masih terngiang di telinganya saat Chandra merengkuh tubuhnya dari belakang, lalu menghujaninya dengan ciuman di tengkuk. Mas, bikin kaget aja. Bella sudah bersiap dengan pakaiannya, dan hendak pulang. Kenapa kalau sama kamu waktu rasanya cepat berlalu, Bel? Bella tersenyum manis, inilah yang ia inginkan. Chandra merasakan sesuatu yang akan terus membuatnya terikat dan terpikat. Masa sih? Kalau sama yang lain gimana? Jawabnya manja sambil mengelus tangan kekar lelaki yang semalam membawanya terbang ke nirwana. Aku gak ingin jauh-jauh dari kamu. Pokoknya mulai sekarang kalau butuh apa-apa kamu tinggal gesek ini. Chandra memberikan black card miliknya yang membuat mata Bella terbelalak. Ia segera membalikkan badannya. Hah? Serius? Mas kasih aku kartu ini? Ia melonjak senang. Tentu dong, ini setimpal dengan apa yang kamu kasih sama Mas. Oh, makasih sayang. Mas emang luar biasa. Gimana aku gak makin sayang? Bella memeluk Chandra sekali lagi dan membisikkan kata-kata mesra yang kembali membangkitkan gairah Chandra.
Tanpa dikomando mereka kembali memulai pagi yang panas, bergumul dengan liar di atas ranjang entah untuk keberapa kalinya. "Hei, kapan kamu pulang, kok ibu nggak dengar?" Sapa Munaroh saat melihat putrinya sedang berbaring di sofa ruang tamu. "Barusan, Bu, aku tadi udah cari ibu tapi nggak ada di dapur. Ibu baru saja pulang dari warung. Gimana kerjaan kamu? Kata Raihan kamu lagi ada pertemuan membahas kerjaan?" Bella mengangguk lalu menjawab. "Iya, semua lancar, kok. Mulai sekarang aku bakal sering dapat kerjaan sebagai SPG di luar kota, Bu, mungkin bakal jarang pulang." Munaroh memerhatikan wajah putrinya yang terlihat lelah dan kurang tidur. "Oh ya, ini uangnya untuk bayar angsuran rumah. Ibu nggak usah khawatir, Bella akan kerja keras setelah ini." "Hah? Uang sebanyak ini? Ini dari pacar kamu? Atau hasil bekerja?" tanya Munaroh penasaran. Bella hanya tersenyum sambil menjawab. "Dua-duanya, Bu." Sementara itu, di tempat lain Chandra baru saja pulang ke rumahnya dengan mata yang masih mengantuk. Seorang wanita menyambut kepulangan suaminya dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu, Mas? Iqbal bilang semalam kamu pulang dari kantor jam 6. Kenapa baru pulang sekarang?" tanya Nadira seraya menatap lekat sang suami. "Aku ada urusan sama temen. Aku capek, mau tidur dulu, Dir," ungkap Chandra seraya ngeluyur ke kamar. "Urusan sama temen? Teman siapa?" tanya Nadira dalam hati. Ia mencium bau tak beres dari suaminya akhir-akhir ini. Nadira menyusul sang suami masuk ke kamar, tetapi tiba-tiba ponselnya berdering. Nadira mengangkat telepon dari sang adik. "Halo, Bal, ada apa?" tanya Nadira seraya kembali keluar dari kamar. "Suamimu mana, Kak? Kenapa belum sampai kantor? Mentang-mentang dia kakak iparku berangkat kantor seenaknya saja." Omel Iqbal membuat Nadira mengembuskan napas kasar. "Mas Chandra baru pulang, Bal. Dia barusan pamit mau tidur dulu katanya," jawab Nadira. "Baru pulang? Dari mana saja?" tanya Iqbal curiga. "Mbak juga nggak tahu, Bal. Belum nanya lagi," kata Nadira. "Duh, hati-hati Mbak. Perasaanku kok jadi nggak enak. Jangan sampai Mas Chandra berbuat aneh di luar sana lo ya," kata Iqbal memperingati. "Iya, Bal. Makasih ya. Mbak akan selidiki nanti, semoga aja Mas Chandra nggak macem-macem," ungkap Nadira sembari mematikan sambungan telepon. Bab ke-23, dilabrak. "Mas, bangun, kamu udah ditanyain Iqbal ini," ucap Nadira perlahan sambil menepuk halus pipi suaminya. "Hamahaha." Chandra hanya menggeliat, sesaat kemudian dengkur halusnya terdengar lagi. "Mas, bangun, Mas. Gak enak dong sama Iqbal kalau kamu sampai libur," ucap Nadira lagi. Nadira pantang menyerah, ia tak mau Chandra bolos kerja, karena tak enak dengan Iqbal. Sejak 5 tahun ini, Chandra memang ikut kerja di perusahaan keluarga yang dipimpin oleh Iqbal karena usahanya dulu mengalami pemerosotan parah. "Mas, ayo bangun." Sekali lagi Nadira membangunkan Chandra, tetapi sepertinya laki-laki itu sudah asik masuk ke alam mimpi tanpa mendengar apa-apa lagi. Melihat tidur Chandra yang sangat pulas, Nadira berpikir suaminya benar-benar kelelahan. Dia tak tahu jika Chandra kehabisan tenaga setelah beradu raga dan mengumbar nafsu dalam pergumulan panas bersama wanita lain. "Sepertinya Mas Chandra kecapekan." Nadira menggumam sambil melihat wajah suaminya yang tenang saat tertidur. Bertahun-tahun menikah, ia tak pernah dikecewakan Chandra. Dalam hatinya sekarang ia juga berharap kali ini Chandra tetap sama. Lelaki jujur tak suka macam-macam, apalagi main perempuan di luar sana. "Kamu kemana aja sih, Mas? Semalam aku nungguin sampai larut. Gak biasanya kamu gak pulang tanpa kasih kabar." Nadira mengeluh di dalam hati. Nalurinya memang mengatakan ada yang tak beres dengan suaminya, hingga lupa pulang semalam, tetapi ia mencoba menepisnya. Ia sangat mencintai Chandra, begitupun sebaliknya. Perlahan ia memandang ke bawah, kaki Chandra bahkan masih terbungkus sepatu. "Ih, ini juga masih pakai sepatu, lepas dulu kali, Mas." Nadira dengan sabar melepas sepatu Chandra meskipun dengan omelan kecil. Selama mereka menikah, belum pernah Chandra seceroboh ini. Tidur tanpa melepas sepatu dan berganti baju, bukan kebiasaan laki-laki yang sudah 10 tahun mendampinginya itu. Chandra bahkan tergolong laki-laki yang lebih rapi dan teratur ketimbang dirinya. "Nah, gini kan enak. Mana bajunya belum diganti lagi? Gimana cara buka bajunya ini?" Nadira kebingungan hendak membuka baju suaminya dan menggantinya dengan kaos oblong. "Ya udahlah, susah kalau kemeja." Perempuan yang masih cantik dan langsing itu segera menyelimuti suaminya, sebelum beranjak pergi. Saat hendak meletakkan sepatu di rak,
Tiba-tiba Nadira mendengar bunyi suaran pesan masuk di ponsel Chandra yang berada di saku kemejanya. Terpantik rasa ingin tahu, ia kembali ke ranjang dan dengan hati-hati sekali, ia mengeluarkan ponsel itu dari dalam saku Chandra. Siapa ya? Duh, barangkali penting urusan pekerjaan, coba aku cek. Nadira khawatir pengirim pesan memberitahu masalah pekerjaan. Jika benar tentu ia semakin punya alasan kuat untuk membangunkan suaminya tanpa takut kena marah atau omelan. Setelah membuka ponsel Chandra, kening Nadira mengernyit mendapati satu nama. Bella? Perempuan itu sedikit memicingkan mata, mencoba mengingat-ingat apakah Chandra punya teman, relasi atau kenalan bernama Bella. Bibirnya mengerucut saat ingatannya tak menemukan memori tentang nama Bella. Sejenak kemudian ia menggelengkan kepalanya. Kayaknya dia nggak punya teman bernama Bella, lalu ini siapa? Masih dengan rasa penasaran yang mendominasi, ia membuka pesan itu. Sayang, makasih udah kasih aku black card kamu, ini benar-benar kejutan. Aku nggak nyangka Mas sangat baik. Mas sayang, semangat kerjanya, ya, kapanpun mau ketemu kirim pesan aja, aku pasti datang. Love you. Pesan itu sontak membuat dada Nadira bergemuruh. Sudah jelas itu bukan pesan dari teman, apalagi relasi. Itu pasti pesan dari perempuan gatal yang sengaja ingin menggoda suaminya. Oh, jadi ini yang bikin Mas Chandra nggak pulang semalam? Keterlaluan kamu, Mas. Aku nggak nyangka, bisa-bisanya kamu kepincut perempuan yang cuma jadi penghisap duit kamu. Sampai dikasih black card segala. Sejenak Nadira terdiam, dadanya naik turun menahan emosi di dalam sana. Sejauh ini, ia selalu percaya di luar sana Chandra tak berani macam-macam. Ternyata duganya salah besar. Terkadang memang terbersit dalam benaknya, Chandra yang beberapa tahun belakangan ini menduduki jabatan penting di perusahaan keluarga yang dikomando Iqbal, sekarang memegang banyak uang. Apalagi beberapa usahanya juga selalu mendulang pundi-pundi rupiah yang tak sedikit. Nadira sedikit terusik, tetapi tak pernah mencurigai Chandra main gila di belakangnya. Ini nggak boleh dibiarkan. Akan kuberi wanita itu pengalaman tak terlupakan. Nadira pun membawa ponsel Chandra keluar kamar. Ia membuka semua isi ponsel yang selama ini tak pernah ia buka. Perempuan itu memang sepercaya itu pada laki-laki yang selama ini membersamainya. Ternyata benar, uang memang bisa mengubah semuanya, termasuk sifat dan kebiasaan. Dulu, saat masih kerja dengan usahanya sendiri, Chandra tak pernah berani seperti ini. Namun, saat ini kehidupannya menjadi lebih baik atas kerja kerasnya di perusahaan keluarga malah membuat ulah. Jadi begini rupanya kelakuan kamu di luar, Mas? Benar kata Iqbal, aku harus waspada. Bodohnya kau selama ini terlalu percaya sama kamu. Nadira kembali mengeluh sebelum menghela napas panjang sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Ia kembali menatap ponsel dan mendapati ada banyak foto kemesraan Chandra dengan Bella yang tersimpan di dalam galeri suaminya. Ini nggak mungkin. Lihat wajahmu tanpa dosa. Tega benar kamu, Mas. Nadira menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis sayatan kecewa yang kini terasa nyeri di dada. Perempuan itu sakit hati, sekaligus murka. Otaknya kembali berjalan, nalurinya untuk melindungi keluarga menggerakkan jemarinya untuk mengetikkan balasan di ponsel. Tentu sayang, kita harus ketemu secepatnya. Hari ini temani aku lunch ya. Aku tunggu kamu di cafe Kelistau. Ia mencoba membalas pesan Belle dan sengaja memancingnya untuk bertemu. Wanita itu penasaran ingin bertemu langsung dengan perempuan tak tahu diri yang terang-terangan menjadi penggoda suaminya. Setelah mengirim pesan balasan itu, Nadira segera menghapus pesan yang ia buat. Tak lupa ia mengirim nomor Bella ke HP-nya. Kita lihat saja apakah kamu punya nyali saat kita ketemu nanti. Bella, gadun gatal tak tahu diri. Kali ini kesabarannya benar-benar habis. Apa yang dilakukan Chandra ini bukan hanya tentang khianat akan kesetiaan, tetapi juga tentang uang. Uang yang selama ini dikucurkan dari perusahaan Iqbal, meskipun itu sebagai gaji atas kerja kerasnya. Kalau bukan karena suamiku, kamu nggak akan dapat jabatan di kantor Iqbal. Sekarang begini balasanmu, Mas. Bagaimana ia tak sakit hati, Chandra bahkan tak pernah memberikannya black card seperti yang ia berikan kepada Bella. Meskipun setiap bulan Chandra menafkahi dari gajinya, Nadira juga masih mendapatkan gaji sebagai komisaris di perusahaan Iqbal. Begitulah pesan mendiang papanya dulu. Perusahaan itu memang ditinggalkan untuknya dan Iqbal. Lagi, perempuan berkulit kuning langsat itu menghela napas panjang. Bagus sekali kelakuan kamu, Mas. Saat kamu bangkrut dan tak punya apa-apa aku menerimamu dengan tulus karena memang cinta. Setelah punya banyak uang, sekarang kamu main gila, bahkan berani memberikan black card sama perempuan ulat itu. Sekali lagi, ia memandang foto-foto Bella yang berpose mesra dengan suaminya. Dalam hati ia memang mengakui Bella cantik, kulitnya putih bersih. Tapi soal kecantikan, meskipun sekarang usianya sudah di atas 30 tahun, Nadira tak kalah cantik dari Bella.
Kamu cuma menang muda saja, selain itu semuanya lewat. Apalagi kemampuanmu cuma morotin laki-laki beristri, dasar perempuan rendahan. Setelah puas menyumpahi foto Bella, Nadira segera mengembalikan ponsel Chandra dengan dada yang bergemuruh. Ia tak menduga jika Chandra ternyata berani mengkhianatinya. Sementara itu, di kamarnya Bella sedang senyum-senyum sambil memeluk ponselnya. Sesuai prediksi, Mas Chandra sekarang pasti nggak sabar pengen ketemu aku. Kamu udah jatuh dalam pelukan Bella, Mas? Aku nggak akan melepaskan pohon uang sepertimu, apapun yang terjadi. Bella tentu sangat senang saat Chandra kembali meminta bertemu. Ia pun bersemangat langsung membalasnya. Tanpa menunggu lama, ia langsung bersiap menuju kafe yang dipilih Chandra. Sengaja ia memilih gaun seksi berwarna merah hati yang membuat penampilannya semakin terlihat menawan. Di sisi lain, Iqbal semakin gencar mendekati Tasya. Hampir setiap hari Iqbal meluangkan waktu untuk mampir ke rumah Tasya. Meskipun terkadang hanya untuk sekedar basa-basi membahas restoran yang akan launching minggu depan. Iqbal kembali menelpon pemborong yang ia tugasi untuk menyelesaikan proyek restoran itu. Gimana, semua berjalan seperti rencana, kan? Tentu Pak Iqbal, minggu ini furnish yang saya pesan sudah mulai datang, tim desain interior sudah siap menyulap tempat itu menjadi restoran mewah dan berkelas. Jangan lupa kirimi saya foto-foto progresnya, saya mau lihat semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Siap, Pak, akan saya kirim secepatnya. Iqbal menutup sambungan telepon setelah mengucapkan terima kasih. Ia tak sabar menunggu restoran itu segera beroperasi. Reaksi Tasya pasti sesuai prediksi. Memberikan kebahagiaan kepada orang lain, ternyata juga membuatnya bahagia. Apalagi Tasya bukan orang lain, melainkan orang yang ia cintai sepenuh hati. Wanita idaman yang ia harapkan bisa menjadi istrinya suatu saat nanti. Sore ini Iqbal datang lagi ke rumah Tasya. Kini laki-laki itu sudah mendapat tempat di dalam keluarga Tasya. Ajeng dan Yuda mempersilakan Iqbal berkunjung semaunya. Tentu mereka juga ingin mengenal lebih dekat sosok Iqbal, mantan bos putrinya yang selama ini hanya mereka kenal sebatas nama. Oh, jadi Iqbal ini juga bersepeda? Wah, bagus itu, saya juga sudah gabung dengan komunitas bersepeda. Kita malah hampir tiap minggu touring sepeda keluar kota. Gak jauh-jauh, sih, masih berbatasan juga. Wah sama, Pak. Saya juga ada komunitasnya, tapi sudah lama saya nggak jalan bareng. Sebenarnya ini semacam alasan, kesibukan makin banyak. Sekarang kalau minggu bawaannya malas, haha. Iqbal tertawa, ia memang sudah lama tak kembali mengayuh sepeda bersama kawan-kawan satu komunitas. Ngobrol apaan seru banget, sampai kedengaran dari dapur. Tasya datang membawa minuman di atas nampan. Ini loh, kami ternyata satu hobi. Iqbal ini suka bersepeda juga. Jarang-jarang sekarang ada anak muda yang sibuk tapi masih meluangkan waktu bersepeda. Yuda memuji Iqbal yang hanya senyum-senyum salah tingkah. Ia malu karena sepedanya justru sudah berbulan-bulan tak pernah keluar dari garasi. Wah, kalau begitu bisa dong. Sekali-kali Papa dan Pak Iqbal touring bareng. Tasya meletakkan minuman di atas meja, lalu duduk di sofa di sebelah Yuda. Diminum, Pak. Aku buatkan lemon tea. Gulanya dikit, maaf kalau nggak cocok. Yuda tersenyum sambil membuka tutup cangkir minuman. Tasya ini hobinya membuat makanan dan minuman yang aneh-aneh. Makanya nggak heran kalau sekarang dia ingin membuka restoran. Sejak lulus SMA, dia sudah sering bereksperimen di dapur. Dulu mamanya teriak-teriak karena dapurnya selalu kotor. Sekarang tetap aja teriak-teriak kalau Tasya sehari saja nggak masuk dapur. Mereka tergelak. Suasana keakraban begitu kental mewarnai perbincangan Iqbal dan Yuda. Ini loh sudah matang, risoles bikinan Tasya juga Iqbal. Selama ini Tasya suka membuat makanan begini. Ajeng muncul dengan sepiring risoles yang masih mengepulkan asap. Mama, kan, aku udah bilang jangan digoreng, aku nggak pede. Ma, kayaknya yang ini kebanyakan susu, pas bikin isiannya. Tasya protes karena merasa kali ini risoles buatannya tak sebagus biasanya. Gak apa-apa, justru Mama senang ini rasanya enak. Emang kalau digoreng agak gosong tapi rasanya tetap lezat. Silakan ini Iqbal, dicicipi hasil karya Tasya. Iqbal tertawa senang berada di tengah keluarga penuh kehangatan itu. Wah, kayaknya enak. Nih, saya coba ya, Tante. Iqbal mengambil satu risoles, tetapi karena masih panas, ia segera mengibas-ngibaskan tangannya. Awas, Pak, masih panas. Tasya spontan menyodorkan tisu. Pemandangan yang biasa tetapi membuat Yuda dan Ajeng saling melirik, membuat pipi Tasya bersemu merah. Saat mereka sedang menikmati kebersamaan penuh kehangatan, tiba-tiba Dimas keluar dari kamar sambil tertawa-tawa memegang ponselnya. Kamu kenapa, Dim? Tanya Ajeng keheranan. Tak biasanya putra bungsunya itu tertawa senang, apalagi di hadapan Iqbal, yang masih tergolong orang asing di rumah mereka. Biasanya hanya terdengar bunyi teriakan saat anak laki-lakinya itu mabar dengan teman-temannya. Bella, Mama harus lihat ini.
Ujar Dimas masih dengan senyumnya yang lebar. Bele kenapa? Tanya Ajeng penasaran. Berantem. Haha, seru ini. Berantem gimana sih? Tasya juga penasaran, lalu menyuruh Dimas memperlihatkan video itu. Nih lihat, Kak. Ini kan tadi perempuan ini datang ke kafe, terus dia ngelabrak Bella yang katanya jadi simpanan suaminya. Gila sih mang si Bella. Dimas memperlihatkan ponselnya kepada Tasya yang segera mengamati video di sebuah akun. Benar saja, di akun Instagram itu ia melihat perempuan sedang menunjuk-nunjuk Bella dengan kata-kata kasar. Mendengar pertengkaran itu, alis Iqbal terangkat, ia seperti mengenali suara itu. Boleh ikut lihat nggak? Kayaknya seru. Ujarnya. Saking penasaran, Iqbal ikut mendekat dan melihat adegan adu mulut yang terdengar semakin memanas itu. Dasar pelakor, lo ya? Masih kecil udah berani-beraninya morotin suami orang, sini balikin black card yang dikasih suami gue. Apa-apaan? Black card ini dikasih Mas Chandra buat saya, ngapain saya mesti balikin sama situ? Lo tahu nggak kalau gue istrinya Chandra? Lo nggak ada hak buat morotin duit Chandra, dia itu pria kere jika nggak ada gue. Asal lo tahu setelah ini gue bakal bikin dia kembali ke jalanan seperti dulu. Wajah Iqbal memucat melihat perempuan yang sesekali wajahnya tersorot kamera. Itu kakaknya, Nadira, yang ternyata sedang melabrak Bella. Emang ya tuh anak bobrok banget kelakuannya kayak kakaknya. Ucap Iqbal tersenyum sinis. Ia tentu sangat bahagia sekali melihat Bella dipermalukan oleh orang lain seperti ini. Ternyata, tanpa ia balas, perlahan-lahan mereka akan mendapatkan karmanya. Tasya terhenyak, melihat Bella yang dilabrak seperti itu membuat ingatannya kembali pada momen saat ia pertama kali mengetahui perselingkuhan suaminya. Sungguh, hati Tasya saat ini kembali merasa sakit lagi. Ia juga tak menyangka jika Bella malah menjadi perusak rumah tangga orang. Terkadang Tasya berpikir, ada apa sebenarnya dengan hati perempuan-perempuan yang tega merusak kebahagiaan orang itu? Apakah mereka tak memiliki hati sampai berani merebut lelaki yang jelas-jelas sudah beristri? Bella? Kalian kenal wanita ini? Tanya Iqbal membuat Dimas mengangguk. Dia adiknya Raihan Keparat. Haha, gue seneng banget karena kebobrokan mereka terus terungkap. Sahut Dimas seolah sangat puas melihat Bella saat ini. Adiknya Raihan? Pakik Iqbal terkejut. Iya, Pak. Tasya menjawab seraya mengernyitkan keningnya karena melihat perubahan raut wajah sang CEO itu. Kenapa, Pak? Tanya Tasya penasaran. Nggak apa-apa. Saya pamit pulang dulu, Syah. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Ucap Iqbal seraya buru-buru berdiri. Ia berpamitan dengan keluarga Tasya, kemudian segera keluar dari rumah itu. Dada Iqbal naik turun dengan kobaran api yang besar. Baru saja tadi pagi ia mencurigai kakak iparnya, ternyata sekarang semuanya terkuak. Bella, Chandra! Gumam Iqbal seraya menyetir. Pandangannya lurus ke depan dengan wajah memerah dan rahang yang sudah mengeras. Ia tentu sangat kecewa dengan apa yang terjadi pada keluarga kakaknya. Berdebah sialan! Awas saja kamu setelah ini. Ucap Iqbal seraya menggeram penuh emosi. Bab ke-24, putus begitu saja. Bella baru saja pulang dari kafe, dress yang ia kenakan kini kotor karena terkena jus alpukat. Belum lagi black card yang baru saja diberi Kak Chandra itu direbut paksa oleh Nadira. Bella masih tak menyangka, jika ternyata Chandra sudah memiliki istri, dan sialnya istri Chandra sangat barbar. Bahkan, Bella saja tak mampu melawannya. Andai tadi tidak ada pihak manajemen kafe yang melerai mereka, mungkin bukan hanya jus alpukat yang mengenai tubuh gadis itu. Padahal, Bella sudah sangat antusias sekali dengan pertemuan ini. Ia sama sekali tak menduga bahwa ia dijebak oleh istrinya Chandra. Mumpung Mas Chandra belum datang, aku pesenin makanan dulu biar dia datang bisa langsung makan. Duh, calon istri idaman emang kamu, Bel. Ujar Bella saat baru tiba di kafe tadi siang. Setelah memesan menu yang menurut Bella pasti Chandra menyukainya, Bella pun kembali menghubungi Chandra untuk menanyakan keberadaannya sekarang. Namun, baru saja mengetikkan pesan, seorang wanita tiba-tiba duduk di depan Bella. Kamu Bella, ya? Tanya wanita itu tanpa basa-basi. Bella mengangguk sembari menatap lekat wanita cantik di depannya itu. Kamu siapa? Sembarangan duduk di kursi yang sudah saya pesan. Kata Bella seraya menatap sinis ke arah Nadira. Nadira terkekeh geli. Kamu menunggu suamiku? Katanya membuat Bella menautkan kedua alisnya. Gila kamu ya? Saya nggak kenal kamu. Apalagi suamimu. Saya sedang menunggu calon suami saya. Nadira, istri Sah Chandra Saputra. Ucap Nadira seraya mengulurkan tangannya.
Belly terpaku, ia kembali mengulang ucapan Nadira. Istri sah? Iya, saya istri sahnya Chandra. Dan, kamu pelakornya? Tuding Nadira dengan suara yang lantang. Hal itu sontak membuat para pengunjung lainnya berbisik ke arah mereka. Kembalikan black card suamiku. Bella membelalak. Enak saja. Kamu pasti ngaku-ngaku. Mas Chandra itu pacarku. Dia nggak punya istri jelek kayak kamu. Cibir Bella. Cantik-cantik gitu masa dibilang jelek, rabun kali ya dia. Maklumlah, pelakor mana ada yang waras. Suara celetukan dari pengunjung lain membuat Nadira tampak tersenyum senang. Mereka benar, kamu memang tidak waras. Cetus Nadira membuat Bella naik pitam. Siapapun kamu, aku nggak peduli. Mas Chandra itu mencintaiku, dia bahkan semalam tidur denganku. Itu artinya kamu ini hanya istri yang tak dianggap. Bukannya malu dan merasa bersalah karena telah memasuki rumah tangga orang, Bella justru malah terlihat bangga. Kamu bangga banget ya tidur sama suami orang? Berapa bayaranmu semalam? Cibir Nadira dengan nada merendahkan. Oh, dikasih black card, ya, lumayan lah ya, tapi kamu jangan seneng dulu. Itu nggak akan lama di tangan kamu. Ucap Nadira seraya mengambil tas Bella yang ada di atas meja. Nadira langsung mengobrak-abrik tas selempang itu, kemudian mengambil black card milik suami Mia. Hei maling! Kurang ajar berani sekali kamu mengambil tasku! Seru Bella dengan emosi. Ia maju hendak merebut tasnya kembali, tetapi sayangnya Nadira sudah berhasil mendapatkan black card itu. Ia kemudian melempar tas Bella ke wajahnya. Nih, aku nggak butuh tas murahan. Ucap Nadira seraya menyimpan black card ke dalam tasnya. Kembalikan! Itu punyaku! Mas Chandra kasih itu buat aku, kamu nggak ada hak untuk mengambilnya. Berang Bella dengan dada yang naik turun emosi. Jelas aku memiliki hak karena aku adalah istri sahnya. Harusnya kamu tahu diri, kamu ini hanya simpanannya saja, dan tak akan bertahan lama. Sebelum aku berbuat sesuatu, sebaiknya putuskan hubungan kalian. Ucap Nadira dengan tatapan tajam dan nada penuh penekanan. Bella meradang, ia tak terima dengan ucapan Nadira. Enggak, aku nggak akan putus dari Mas Chandra. Palingan setelah ini kamu yang akan diceraikan. Ucap Bella seolah menantang. Karena geram, Nadira pun lantas menyeramkan jus alpukat itu ke wajah hingga mengenai seluruh tubuh Bella. Air, sialan kamu! Teriak Bella sembari hendak mengambil satu gelas lagi. Niatnya ingin membalas, tetapi gagal karena seorang manajer kafe datang dan melerai mereka. Jangan ribut di kafe ini! Kalau mau ribut sana keluar! Ucap seorang lelaki dengan lantang. Maaf, Pak. Kalau mau minta ganti rugi sama pelakor itu saja. Setelah mengatakan itu, Nadira segera pergi dari tempat itu. Beruntung Nadira hanya mengambil black card saja. Uang di dalam dompet Bella tak diambil hingga wanita itu akhirnya bisa membayar kerugian di kafe itu. Semua pasang mata langsung menatapnya dengan sinis. Sebagian mereka juga ada yang menyoraki Bella sebagai wanita murahan. Sial, sial, sial! Aku harus mengadu pada Mas Chandra. Ucap Bella seraya menekan nomor milik kekasihnya. Sayangnya nomor Chandra tak bisa dihubungi karena lelaki itu sudah berada di kantor. Setelah dari rumah Tasha, Iqbal segera menuju ke rumah kakaknya. Rumah mewah bak istana yang tak jauh beda dari rumah Iqbal itu kini berdiri kokoh dengan segala kemewahannya. Semua itu tentu almarhum papanya Iqbal yang menyokongnya. Iqbal segera memarkirkan mobilnya, lalu berjalan tergesa untuk masuk. Saat membuka pintu, Iqbal langsung disuguhi pemandangan Nadira yang tengah menangis di ruang tamu. Wanita itu duduk bersandar di sofa, matanya memejam tetapi air matanya mengalir deras. Mbak! Panggil Iqbal sontak membuat Nadira terkesiap. Iqbal? Pakik Nadira sembari mengusap air matanya. Kok kamu sudah pulang, Bal? Ada apa tumben kesini? Tanya Nadira membuat Iqbal menggeleng. Bahkan, di saat terpuruk saja kakaknya berusaha tetap tegar di depannya. Mbak gak usah nutupin busuknya lelaki itu, Mbak! Iqbal berkata dengan emosi yang memuncak. Sabar, Bal. Duduk dulu sini. Ucap Nadira seraya menepuk sofa sebelahnya. Iqbal pun akhirnya menurut, duduk di samping kakaknya dengan dada yang bergemuruh hebat. Di saat ia emosi, tetapi Nadira malah terlihat tenang. Ternyata wanita memang paling pandai menyembunyikan perasaan. Aku sudah lihat video tadi siang, Mbak. Iqbal nggak nyangka kalau ternyata Mas Chandra tega mengkhianati Mbak Dira. Kata Iqbal dengan tangan mengepal. Nadira tersenyum. Mbak juga nggak nyangka, Bal. Tapi, sepertinya hubungan mereka belum lama.
Terus apa yang akan Mbak lakukan? Tanya Iqbal. Mbak mau bicara dulu sama Mas Chandra. Kalau dia mau meninggalkan wanita itu, maka Mbak akan memaafkan Mas Chandra. Ucap Nadira membuat mata Iqbal membeliak. Mbak, dia sudah mengkhianati Mbak Dira. Mbak yakin akan memaafkannya? Iqbal tak habis pikir, ia kira Nadira akan langsung menggugat cerai Chandra seperti apa yang terjadi dengan Tasya. Namun, rupanya Nadira memiliki kesabaran seluas samudera. Sakit, tentu saja ia rasakan. Namun, ada anak yang harus ia pikirkan kebahagiaan dan masa depannya. Awalnya, ia berpikir akan menggugat suaminya. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi sepertinya Nadira tak boleh segegabah itu. Manusia itu tempatnya salah dan kilaf, Bal. Kita lihat reaksi Mas Chandra nanti. Kalau dia mengaku dan meminta maaf, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka Mbak akan memaafkan. Tetapi tetap harus ada hukuman. Hukuman? Apa itu? Iqbal penasaran. Kamu bisa kan pecat Mas Chandra dari kantor? Mbak ingin Mas Chandra berjuang dari nol lagi untuk memulai karirnya, karena uanglah yang membuatnya seperti ini. Tanpa Mbak minta aku pasti akan memecatnya, tapi aku nggak yakin Mas Chandra akan berubah, Mbak. Apalagi wanita itu emang wanita nggak bener. Dia dan keluarganya memang bobrok, aku nggak yakin dia akan melepaskan Mas Chandra begitu saja. Ucap Iqbal membuat Nadira mengernyit. Kamu kenal sama Bella, Bal? Tanya Nadira. Nggak kenal juga sih, Mbak. Cuma apa? Nadira penasaran. Akhirnya, Iqbal pun menceritakan perihal kisah Tasya yang dikhianati oleh Raihan, bahkan diperlakukan tidak baik oleh mertua dan iparnya itu. Nadira terhenyak. Ia tak menyangka jika ternyata Bella memang berasal dari keluarga yang kelam. Nah, biar bagaimanapun Mas Chandra itu ayah dari anak-anak, Mbak Bim. Mbak yakin wanita itu hanya menginginkan harta Mas Chandra. Ungkap Nadira. Iqbal mengangguk. Iya, Mbak. Aku tahu itu, tapi apa Mbak yakin Mas Chandra akan berubah? Tanya Iqbal. Sungguh, ia tak percaya dengan kakak iparnya itu. Urusan Mas Chandra biar aku yang urus, Bal. Aku tahu betul bagaimana Mas Chandra. Kata Nadira penuh keyakinan. Tentunya wanita itu tak sekedar memaafkan, tetapi sudah menyiapkan pelajaran untuk sang suaminya. Di sisi lain, kini Chandra panik bukan main karena melihat video yang beredar. Ia kaget ternyata istrinya sudah mengetahui skandal permainannya ini. Padahal, baru saja Chandra merasakan kenikmatan sensasi baru. Chandra menghela napas berat, ia tak menyangka jika semuanya akan secepat ini terbongkar. Padahal, niatnya ia hanya ingin bermain-main saja dengan Bella. Awalnya Chandra hanya iseng, karena setiap hari melihat Bella yang memamerkan kemolekan tubuhnya di media sosial. Ia hanya mengirim pesan perkenalan biasa, tetapi disambut luar biasa oleh Bella. Pertemuan pertama dan kedua hanya makan biasa saja. Namun, pada pertemuan ketiga Bella berani mengajaknya ke mall. Tak mau rugi, Chandra pun memanfaatkan ini untuk bersenang-senang. 10 tahun membina rumah tangga tentu Chandra memiliki rasa bosan. Bertemu Bella, Chandra merasa memiliki warna baru dalam hidupnya. Sebagai wanita yang sudah memiliki 2 anak, pelayanan Nadira tentu sudah berbeda. Hal itulah yang memicu keberanian Chandra untuk mendapatkan sebuah kepuasan dan kenikmatan baru dari wanita lain. Apalagi, Bella yang masih gadis itu tentu membuatnya merasa lebih bergairah. Sebuah telepon kembali datang dari Bella. Wanita itu merajuk karena Chandra sudah membohonginya. Maafkan aku, Bel. Aku memang salah sudah membohongi kamu. Kata Chandra saat Bella menanyakan kebenaran statusnya dengan Nadira. Aku nggak mau tahu ya, Mas. Kamu sudah ambil mahkotaku, jadi kamu harus tanggung jawab. Ucap Bella dari seberang sana. Ia tentu tidak akan melepaskan ladang pundi-pundi uangnya. Bella, apa maksudmu? Kita melakukannya suka sama suka, kamu juga menikmatinya? Bahkan aku juga membayarmu dengan nominal yang tak sedikit, jadi anggap saja bahwa aku ini membelimu. Ucap Chandra seketika membuat Bella naik pitam. Gak bisa gitu dong, Mas. Uang itu tidak ada apa-apanya dibanding kehormatanku. Ucap Bella sontak membuat Chandra terkekeh. Mengapa Bella seketika berubah sok suci seperti ini? Begitulah yang ada dalam benak lelaki itu. Bella, kamu ini gimana? Kemarin kamu menyerahkannya tanpa paksaan. Bahkan aku juga memberimu black card, jadi semua itu impas. Enggak, Mas. Kamu nggak bisa giniin aku. Teriak Bella membuat Chandra seketika menjauhkan ponselnya dari telinga. Black card itu diambil istrimu, Mas. Seru Bella lagi. Chandra terhenyak. Ya itu salah kamu sendiri yang ceroboh nggak telepon aku dulu sebelum ke kafe. Ucap Chandra malah menyalahkan Bella. Mas, kamu nggak bisa dong nyalahin aku gini. Pokoknya aku mau kamu ceraikan istrimu itu, Mas. Kamu harus pilih aku.
Seru Bella lagi dengan memaksa. Enggak, Bel. Aku nggak mungkin menceraikan Nadira, aku sudah memiliki 2 anak bersamanya. Dan mungkin kemarin aku memang kilaf, jadi sebaiknya kita sudahi hubungan ini. Ucapan Chandra membuat Bella seketika menekan dadanya kuat-kuat. Kamu putusin aku setelah apa yang kita lakukan, Mas? Sorry, Bel. Daripada aku harus kehilangan keluargaku, mending aku melepasmu sekarang. Enggak! Aku nggak mau putus dari kamu, Mas. Aku udah terlanjur sayang sama kamu. Gak bisa seenaknya putus gini dong, Mas. Ucap Bella mengomel dengan dada yang bergemuruh. Keputusanku tidak bisa diganggu-gugat, Bel. Toh, kamu juga sudah mendapatkan uangku, jadi kamu tak rugi. Lagi, kalimat Chandra bagai belati yang menusuk hati Bella. Setelah mengatakan itu, Chandra pun memilih untuk mematikan telepon. Aku harus segera pulang. Aku nggak mau Nadira melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Ucap Chandra cemas. Selama ini Nadira merupakan istri yang baik, hanya saja pelayanannya yang kurang memuaskan bagi Chandra. Hingga membuat lelaki itu gelap mata saat melihat Bella. Chandra melangkah ke dalam rumah dengan jantung yang berdebar. Ia sudah menyiapkan mental jika Nadira akan mengamuk atau bahkan mencaci makinya. Namun, di luar dugaan Chandra, ternyata Nadira bersikap biasa saja. Bahkan, ia tak mencegat kepulangan dirinya. Kenapa Nadira diam saja? Mengapa ia tak mencecarku? Atau meminta penjelasan? Batin Chandra tertegun. Nadira masih menyiapkan makan malam. Putra-putrinya sudah duduk di meja makan seraya menatap kepulangan Chandra dengan semringah. Papa, duduk sini, kok malah melamun? Ucap Esi, putrinya yang berumur 8 tahun. Chandra pun berjalan ke meja makan seraya menatap Nadira yang hanya terdiam tanpa menyapanya. Sayang, kamu masak apa? Tanya Chandra seraya mengusir kecanggungan. Lihatlah apa yang ada di meja makan. Jawab Nadira tanpa menatap suaminya. Chandra pun merasa kikuk. Ia akhirnya duduk di kursi seraya mengajak putra-putrinya berbicara. 10 tahun berumah tangga, mereka dikaruniai 2 anak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang sulung bernama Esi, berusia 8 tahun, sedangkan yang satu bernama Dio, berusia 5 tahun. Sepanjang makan malam, Nadira sama sekali tak mengajak Chandra berbicara. Bahkan, sekali tatapan pun tak ia layangkan membuat Chandra terasa tak dianggap kehadirannya. Usai makan malam selesai, Chandra hendak memanggil Nadira. Namun, Nadira lebih dulu berjalan mendahuluinya memasuki kamar Dio, putra bungsunya. Nadira. Chandra hanya mampu memanggil dengan lirih. Ia tak punya nyali untuk mencairkan kebekuan istrinya yang saat ini hatinya mati. Bella, benar kamu jadi pelakor, Bel? Tanya Munaro usai melihat video viral putrinya yang dilabrak oleh Nadira. Bella mengangguk dengan lemah. Aku nggak tahu bu awalnya. Sumpah aku nggak tahu kalau Mas Chandra udah punya istri dan anak. Ucap Bella pada ibunya. Berarti laki-laki itu yang membohongimu, Bel. Berang Munaro tak terima karena Putrinta dipermalukan di media sosial. Iya, Bu, Mas Chandra nggak bilang kalau sudah punya istri. Bella berkata dengan raut wajah sedih. Kenapa kamu malah nangis, Bel? Tanya Munaro sesaat setelah melihat Bella menitikkan air mata. Mas Chandra, Bu, dia sudah ambil kegadisan Bella. Bella mengaku itu pada sang ibu. Munaro membelalakan matanya kaget. Ya ampun Belle, kok bisa sih? Kapan kamu melakukannya? Di mana? Bukankah kalian baru saja kenal? Cecar Munaro. Bella menundukkan pandangannya, ia pun mengaku semuanya pada sang ibu tentang kemana perginya ia semalam. Munaro sedikit kecewa, tetapi ia tak mungkin menyalahkan sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Mintai pertanggungjawaban lelaki itu, dia harus menikahimu. Ucap Munaro seketika membuat pandangan Bella mendungak. Bu, tapi Mas Chandra malah mutusin aku, Bu, dia bilang katanya impas karena dia juga ngasih uang ke aku. Ucap Bella dengan tersendu-sendu. Enak saja, uang 20 juta saja tak cukup. Kalau dia mau impas, maka dia harus kasih uang 100 juta lagi, baru impas. Ucap Munaro membuat mata Bella membelalak. Ibu mau jual Bella? Pekik Bella dengan nada tinggi. Iya biar kamu gak rugi, Bella. Enak saja anak gadisku ditukar 20 juta, ibu gak terima. Mana nomornya biar ibu yang bilang? Berang Munaro seraya menodong Bella. Bella pun menyerahkan ponselnya, Munaro langsung menghubungi nomor Chandra, tetapi tak diangkat-angkat. Lelaki itu sepertinya sengaja menghindari Bella. Berita viral Bella yang menjadi pelakor itu tersebar luas sampai pada teman-temannya. Sialnya, baik teman kuliah maupun teman dekat Bella tak ada yang berpihak padanya.
Semuanya bahkan ikut mencela Bella dengan berbagai umpatan kasar. Tak sedikit pula ada beberapa yang mengaitkan ini dengan kisah perselingkuhan kakaknya. Dasar keluarga bobrok. Kakaknya selingkuh, adiknya jadi selingkuhan. Najis banget. Salah satu komentar yang masih terngiang di dalam benak Bella. Sementara di tempat lain, kini Tasya sedang asyik men-scroll sosial media. Ia tengah membaca banyaknya komenan yang menghujat Bella dengan hati yang miris. Jujur, ia tak menyangka jika Bella memiliki kelakuan yang sama dengan kakaknya. Miris banget, aku harap semoga wanita itu bisa kuat menghadapi masalah ini. Aku paham banget gimana rasa sakitnya, dan tak semua wanita bisa kuat menghadapi hal ini. Gumam Tasya seraya hatinya penuh syukur. Tentu saja Tasya patut bersyukur karena terbebas dari keluarga yang ternyata tak sebaik yang Tasya pikirkan. Semua kejelekan mereka kini terbuka dengan sendirinya. Lagi apa? Satu pesan baru saja masuk dari Iqbal. Tasya tersenyum membaca pesan itu. Tumben nanya lagi apa? Batin Tasya seraya tangannya mengetikkan balasan. Rebahan aja, sambil scroll sosmed, Pak. Oh, sudah makan? Tanyanya lagi membuat kening Tasya berkerut. Sudah tadi, Pak. Tumben nanyain, ada apa? Tanya Tasya penasaran. Gak apa-apa, emang gak boleh ya nanyain calon istri sendiri. Jantung Tasya seketika berdegup kencang membaca pesan balasan Iqbal. Tangannya bergetar saat ingin mengetikkan balasan. Bercandia gak usah pede. Satu pesan lagi membuat Tasya menggeram kesal. Sialan, si bujang lapuk. Awas aja kalau antara naksir beneran. Umpat Tasya dalam hatinya.